Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks berita. KD 3.1 Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. KD 4.1 menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Juga pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan isi berita dengan tepat. Pengertian dan ciri-ciri teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita merupakan sebuah informasi tentang peristiwa hangat yang terjadi saat ini dan faktual berdasarkan fakta sebenarnya. Penyampaian informasinya dapat kita lihat melalui televisi, radio, koran, internet, maupun media lainnya. Ciri-ciri teks berita. Bagaimanakah ciri-ciri teks berita? Yang pertama, faktual. Yang kedua, aktual. Yang ketiga, unik dan menarik. Yang keempat, seimbang. Yang kelima, sistematis dan lengkap. Dan yang terakhir, bahasa komunikatif. Unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita yaitu 5W1H atau disingkat Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur-unsur berita. Apa, buat, menanyakan tentang berita apa yang disampaikan, di mana, where, menanyakan tentang tempat atau lokasi kejadian dalam berita. Kapan, when, menanyakan tentang keterangan waktu berita tersebut terjadi. Siapa, who, menanyakan tentang siapa yang menjadi objek yang diberitakan. Mengapa, why, menanyakan tentang alasan latar belakang berita tersebut terjadi. Bagaimana, how, menanyakan tentang proses atau kronologi kejadian dalam berita tersebut. Contoh teks berita. Epidemiolog sebut PSBB transisi hanya pelengkap penanganan COVID-19. Jakarta, Kompas.com. Epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman menyebut kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi merupakan strategi yang bersifat tambahan atau pelengkap dalam penanganan COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurut dia harus melakukan tes dan pelacakan, lalu dilanjutkan dengan isolasi dan karantina mandiri. Itu, tes dan pelacakan adalah strategi utama, ucap Diki kepada Kompas.com Selasa, tanggal 8 bulan 12 2020. Strategi tersebut harus dioptimalkan, sebab jika tidak, maka akan ada PSBB berulang-ulang yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Diki menyebut pandemi di Jakarta juga dipengaruhi oleh daerah penyangga, yakni Jawa Barat dan Banten. Pengendalian pandemi di kedua wilayah itu juga disebut belum optimal. Tentunya, kondisi pandemi di daerah penyangga akan mempengaruhi situasi pengendalian COVID-19 di ibu kota. Di ibu kota, apabila tidak ada pengendalian di perbatasan. Dan ini akan terus terjadi selama pengendalian ini tidak dilakukan secara setara dan merata di berbagai wilayah, terutama yang ada di dalam satu pulau, ucap Diki. Pada akhirnya, Diki mengatakan, pengendalian pandemi harus dilakukan dengan sinergi dan kerjasama antar daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kerjasama ini harus difasilitasi pula oleh pemerintah pusat. Ini yang harus dilakukan perubahan dan sampai saat ini belum ada perubahan itu, tutur Diki. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan, penambahan kasus COVID di Jakarta per Selasa, tanggal 8 bulan 12 2020 sebanyak 1.174 kasus. Dengan demikian, kumulatif kasus positif COVID-19 di ibu kota terkonfirmasi sampai hari ini menjadi
146.601 kasus. Dari jumlah tersebut diketahui 132.248 orang telah dinyatakan sembuh dengan tingkat kesembuhan mencapai 90,2%. Sementara sebanyak 2.842 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian sebesar 1,9%. Dwi mengatakan persentase ini lebih rendah dibanding dengan tingkat kematian nasional yang mencapai 3,1%. Adapun jumlah kasus aktif di ibu kota kini turun sebanyak 22, sehingga jumlah orang yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri kini menjadi 11.511 orang. Unsur-unsur berita apa? Kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Transisi merupakan strategi yang bersifat tambahan atau pelengkap dalam penanganan pandemi COVID-19. Di mana? When? Provinsi DKI Jakarta. Kapan? When? Selasa 8 Desember 2020. Siapa? Bu, epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia. Mengapa? Why? Karena tes dan pelacakan adalah penanganan utama lalu dilanjutkan dengan isolasi dan karantina mandiri. Nah, how? Yang pertama, jika tes dan pelacakan tidak dioptimalkan, maka PSBB berulang-ulang. Yang kedua, kasus positif COVID-19 di ibu kota terkonfirmasi hari ini menjadi 146.601 kasus. Yang ketiga, jumlah kasus aktif di ibu kota kini terus sebanyak 22, sehingga jumlah orang yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri menjadi 11.511 orang. Bukan isi berita. Yang pertama, membaca atau mendengarkan berita dengan seksama. Yang kedua, mendata atau mencatat unsur-unsur berita 5W1H. 3. Menyusun unsur-unsur berita 5W1H tersebut menjadi sebuah paragraf. Yang terakhir, susunlah berdasarkan hal yang paling penting. Tidak perlu mengikuti berita aslinya. Apabila diperlukan, tambahkan dengan kata-katamu sendiri. Contoh menyimpulkan isi berita. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi merupakan strategi yang bersifat tambahan atau pelengkap dalam penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, tanggal 8 bulan 12 2020. Tes dan pelacakan adalah penanganan utama, lalu dilanjutkan dengan isolasi dan karantina mandiri yang telah disebutkan oleh epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia. Penambahan kasus positif COVID-19 di ibu kota yang terkonfirmasi sampai hari ini menjadi 146.601 kasus. Dari jumlah tersebut diketahui 132.248 orang telah dinyatakan sembuh dengan tingkat kesembuhan mencapai 90,2%. Sementara sebanyak 2.842 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian sebesar 1,9%. Adapun jumlah aktif di ibu kota kini turun sebanyak 22, sehingga jumlah orang yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri kini mencapai 11.511 orang. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, pengertian berita. Sebuah informasi tentang peristiwa hangat yang terjadi saat ini. Infonya dapat melalui koran, televisi, radio, maupun media digital. Yang kedua, unsur-unsur berita 5W1H. Yang ketiga, cara menyimpulkan berita dengan menyusun unsur 5W1H menjadi paragraf yang padu.